Masih bersama saya Budiman Tandurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bung Najib Aksa, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Bung Najib, jadi di era pandemi seperti sekarang pasang politik baliho dikritik, apa yang seyogyanya dikerjakan oleh para elit politik itu? Menurut saya begini, kalau tadi saya merespon Mas Prof. Hendrawan yang mengatakan bahwa ini bukan pilihan A atau B, jadi dua-duanya dilakukan. Mereka atau teman-teman politisi ini juga sudah bekerja di lapangan dan sekaligus juga ingin menampilkan diri melalui baliho ini. Menurut saya teman-teman polisi sudah bekerja, pasti ya, saya yakin itu. Tapi jauh dari cukup, Mas Budiman. Jauh dari cukup. Kebutuhan kita di akar rumput di masyarakat ini luar biasa besarnya, dahsyat sekali. Jadi saya kira jauh dari cukup. Jadi kalau menurut saya ingin mohon maaf ini, izin menyarankan saya kira pada para partai politik. Kalau ingin mencari simpati publik sekarang ini, lakukanlah respon bahwa para elit partai politik mendengarkan suara publik, mendengarkan masukan, kritik, dan jeritan saya kira warga di bawah ini. Buat kebijakan yang drastis misalnya, kami akan menghentikan baliho ini, kami akan realokasi. Pemerintah kan juga melakukan realokasi. Kalau tadi dikabarkan ini program sudah lama. Dialokasikan semuanya, akan dialihkan semuanya untuk penanganan pandemi. Tidak harus melalui bendera-bendera partai. Justru bayangan saya yang menarik itu kalau teman-teman partai politik kemudian membuat pesan-pesan, sekarang saatnya kita menanggalkan semua katakanlah identitas partai, warna-warni, kita harus bekerja bersama untuk rakyat. Jadi yang paling utama adalah menyelamatkan keselamatan rakyat kita. Ya, di situ justru kalau itu dilakukan, saya yakin generasi milenial akan jatuh hati pada para pemimpin partai politik itu. Baik. Dan cara-cara seperti itu. Bung Hanta, jadi apa saran Anda yang dilakukan oleh elit di era pandemi sekarang? Pertama, anggap saja pemilu, pileg, pilpres itu seolah-olah tinggal minggu depan. Kita bisa bayangkan kalau tinggal minggu depan, pasti partai jor-joran membantu rakyat, bersama rakyat. Karena itu buatlah posko-posko seperti tadi itu, posko-posko peduli untuk membantu rakyat dalam situasi saat ini, baik dalam konteks kesehatan maupun dampak ekonomi, sebanyak-banyaknya. Ada siapa nanti masyarakat akan tahu partai mana yang bersama di era pandemi. Sehingga fenomena keterputusan antara arena siklus 5 tahun pemilu itu muncul, itu tidak tersambung dengan kerja politik yang dijalankan oleh para politisi. Harusnya disambungkan. Anggap aja pemilu itu setiap hari. Anggap aja pilkada itu setiap hari. Jadi harus dilakukan. Yang kedua, saya kira dari pesan yang dilakukan oleh Mbak Puan, Hendrawan, soal kepak sayap itu kebinekaan itu positif, bagus memang, tapi agak berat. Itu catatannya saya, agak berat. Jadi dari segi strategi kurang tepat. Dari strategi, saya bicara strategi. Kalau dari sisi Pak Erlangga, Mas Maman, ini terlalu vulgar sehingga menunjukkan tingkat empati seperti Mas Najib katakan tadi. Bicara 2024 itu kurang elok, tidak empati dan bisa menimbulkan kontraproduktif. Saya kira justru mari bersama rakyat tunjukkan kepedulian pada masyarakat itu lebih baik. Dan Mbak Puan kerja sebagai ketua DPR kemarin mengkritik pemerintah itu lebih menarik kalau dikemas lebih baik. Begitu juga dengan Pak Erlangga. Bung Maman. Jadi Bung Maman apa closing statement tadi kritik apa kadang terlalu purgal dan sebagainya itu? Ya, secara prinsipnya saya atas nama Partai Golkar mengucapkan banyak-banyak terima kasih masukan Mas Hanta dan Prof. Najib ya. Dan sekaligus langsung saya jawab ini sekarang. Saya minta nomor telepon Prof. Najib pada kesempatan ini. Kalau memang ternyata ada kondisi di bawah di daerah Jogja khususnya di seputaran itu, kasih tahu ke kami Mas, karena kami sudah membentuk Yellow Clinic di seluruh Indonesia, baik itu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Artinya kami akan siap langsung merespon seluruh isu-isu permasalahan terkait pandemi ini. Jadi saya pikir itu saja Prof yang langsung saya jawab. Jadi insya Allah nanti saya minta nomor teleponnya dengan teman-teman Kompas, karena bagi kami salah satu ruang aktivitas partai adalah menjadi jembatan aspirasi, jembatan kepedulian di tengah kondisi pandemi ini. Itu saja Mas. Prof. Hendrawan. Tidak bisa menilai sesuatu partai atau seseorang itu hanya dengan billboardnya saja. Mas Budiman, Pak Najib dan Mas Hanta, kalau sempat ke Senayan silahkan mampir di lantai 7, di situ ada ruangan brainstorming, curah gagasan, di mana pemikiran-pemikiran sekritis apapun itu pasti kami terima dengan senang hati. Nah, tetapi kami ingin tekankan bahwa pemasangan billboard, baliho dan seterusnya itu tujuannya adalah membangun kebersamaan, membangun persatuan
atau dalam konteks kita yang sekarang sedang persiapan merayakan ulang tahun kemerdekaan, kita sedang merayakan Indonesia Raya sebenarnya. Itu tujuan dari tagline yang ada di dalam billboard maupun baliho itu. Jadi silahkan datang ke Senayan, dan ada ruang untuk brainstorming, Prof ya? Di lantai 7, siap setiap saat. Oke, baik. Terima kasih Prof Hendrawan, Pak Maman, Bung Najib, dan Mas Hanta Yuda telah bergabung di satu meja The Forum. Elit partai politik seyogyanya menjadi suara derita rakyat. Kehadiran baliho di tengah pandemi bisa saja mengganggu kewarasan publik. Ada waktunya memasang baliho memamerkan diri. Tapi kini saatnya merebut hati rakyat dengan berempati. Membantu rakyat yang terjerat krisis ekonomi akibat pandemi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Jangan lupa memakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan, dan janganlah lupa ikut vaksinasi.